Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Vina, mahasiswa Tedris Biologi semester 3 dari IAIN Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas studi agama kontemporer yang pastinya menarik dan penuh wawasan. Yuk ikuti perjalanan kita untuk memahami isu-isu penting di era sekarang. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pertama, kita akan membahas pluralisme agama. Pluralisme bukan hanya tentang pengakuan, tetapi penghargaan terhadap suatu keyakinan spiritual. Untuk lebih lanjutnya, kita bahas tentang pengertian pluralisme. Pluralisme agama adalah konsep yang mengakui dan menerima keberadaan berbagai agama dan kepercayaan di dalam masyarakat. Ini mencakup pengakuan bahwa setiap agama memiliki kebenarannya masing-masing dan bahwa dialog antar agama adalah hal yang penting untuk menciptakan harmoni sosial. Selanjutnya ada toleransi. Toleransi berarti menerima dan menghormati keyakinan orang lain. Meskipun kita mungkin tidak setuju dengan mereka, ini adalah sikap terbuka yang memungkinkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai. Untuk batasan toleransi itu ada dua, yaitu tindakan yang merugikan, tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau merugikan orang lain tidak bisa ditoleransi. Yang kedua itu ada batasan kekerasan dan intoleransi, tindakan yang mengarah kepada kekerasan atau diskriminasi atas nama agama. Untuk contoh yang pertama itu seperti ketika seorang wanita muslim yang mengenakan hijab ditolak saat melamar pekerjaan karena penampilan fisiknya, padahal dia sudah memenuhi kualifikasi. Contoh yang kedua itu, contohnya penyerangan terhadap masjid atau gereja yang terjadi di beberapa tempat di mana pelaku merasa berhak untuk menyerang karena perbedaan keyakinan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang feminisme dalam Islam. Ini adalah perjalanan menuju kesetaraan, dan kita akan menggali ajaran yang mendukung hak-hak perempuan dan bagaimana pandangan kita tentang kesetaraan gender. Pertama itu, pengertian feminisme adalah gerakan sosial dan pemikiran yang memperjuangkan kesetaraan gender, mengadvokasi hak-hak perempuan, dan menentang diskriminasi berbasis gender. Dalam konteks ini, feminisme bertujuan untuk menghapuskan ketidakadilan dan kesenjangan yang dihadapi oleh perempuan. Hubungannya feminisme dalam konteks Islam itu ada dua, yaitu kesetaraan gender dalam Islam. Islam pada dasarnya mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwa kedua jenis kelamin memiliki hak dan tanggung jawab yang setara di hadapan Allah. Interpretasi yang beragam. Meskipun ajaran Islam mendukung kesetaraan, ada beberapa interpretasi yang berbeda mengenai peran dan hak perempuan. Berbagai pandangan konservatif memungkinkan membatasi hak-hak perempuan, sedangkan ada juga yang menekankan pentingnya emansipasi perempuan. Kalau secara saya pribadi, saya mendukung kesetaraan gender, karena saya percaya bahwa feminisme dalam konteks Islam adalah suatu hal yang positif dan perlu didukung. Kesetaraan gender bukanlah hanya hak perempuan, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang demokrasi dalam Islam. Demokrasi adalah suara rakyat, tetapi bagaimana suara yang berjalan dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam demokrasi, prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan partisipasi publik sangat dijunjung tinggi. Lalu hubungan antara Islam dan demokrasi itu ada dua, yaitu prinsip syura. Artinya dalam Islam, konsep syura atau musyawarah mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Al-Quran mendorong umat Islam untuk berdiskusi dan mengambil keputusan secara kolektif.
Yang kedua itu adalah keadilan dan persamaan, yaitu Islam menekankan keadilan dan persamaan di hadapan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Namun ada perdebatan tentang bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam konteks modern. Kalau secara saya pribadi, saya tetap mempertahankan demokrasi. Saya percaya bahwa demokrasi harus dipertahankan karena memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, reformasi dan perbaikan dalam sistem demokrasi bukan pergantian total. Setelah itu, kita akan membahas khalifah. Khalifah menawarkan visi pemerintah ideal bagi sebagian orang. Tetapi apakah visi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang kita junjung? Kita bahas satu persatu. Khalifah adalah sistem pemerintah dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang dianggap sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam memimpin suatu umat Islam. Sistem ini bertujuan untuk menerapkan syariat Islam dan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Ini mencerminkan keberagaman dan toleransi yang diharapkan dalam sistem masyarakat Indonesia. Lalu, apakah khalifah ini cocok di Indonesia? Menurut saya ada dua pendapat, yaitu bertentangan, dan yang kedua itu keselarasan. Yang pertama, bertentangan. Beberapa orang berpendapat bahwa khalifah dapat bertentangan dengan Pancasila karena cenderung menegaskan dominasi suatu ideologi, yaitu Islam, yang berpotensi mengabaikan nilai-nilai pluralisme. Yang kedua itu ada keselarasan. Di sisi lain, ada argumen bahwa khalifah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dapat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila jika diterapkan dengan cara yang inklusif. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi hubungan antara Islam dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia seharusnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau status sosial. HAM mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menjamin martabat dan kebebasan setiap orang. Lalu hubungan Islam dengan HAM itu ada 3, yaitu persamaan dalam konsep. Banyak prinsip dalam HAM sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya, menekankan pentingnya keadilan, perlindungan terhadap hak individu, dan melarang terjadinya penindasan. Lalu yang kedua itu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mendukung perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan beragama, dan hak individu. Islam mengajarkan untuk menghormati martabat manusia dan menolak segala diskriminasi. Lalu apakah sikap saya setuju atau tidak dengan HAM? Sikap saya setuju dengan HAM. Saya percaya bahwa HAM harus didukung dan dilindungi dalam konteks Islam. Menghormati hak asasi manusia adalah sebagian dari menjalankan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya, mari kita berbincang tentang moderasi beragama. Ini adalah kunci untuk menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari moderasi beragama terlebih dahulu. Moderasi beragama adalah pendekatan yang menekankan sikap toleran, inklusif, dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Ini mencakup tentang penghindaran, baik dalam praktik keberagaman maupun dalam interaksi sosial. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Lalu moderasi beragama yang ada di Indonesia itu
Contohnya ada 3, yaitu keberagaman budaya. Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku, budaya, dan agama memerlukan pendekatan moderasi beragama untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Yang kedua itu inisiatif pemerintah dan masyarakat. Artinya, berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti program toleransi beragama, pendidikan multikultural, dan dialog lintas agama yang bertujuan untuk memperkuat moderasi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang poligami. Ini adalah isu yang sangat kompleks dan kita akan melihat dari perspektif hukum, sosial, dan moralitas dalam konteks Islam. Poligami memiliki arti yaitu praktik yang memiliki lebih dari satu pasangan hidup secara sah, yang dalam konteks Islam umumnya merujuk pada seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri. Poligami diizinkan dalam syariat Islam dengan ketentuan dan syarat tertentu. Lalu pandangan Islam terhadap poligami itu ada 2. Dasar hukum. Poligami dibolehkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surah An-Nisa, yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga 4 wanita, asalkan dia mampu berlaku adil terhadap mereka. Yang kedua, itu keadilan sebagai syarat. Salah satu syarat utama dalam praktik poligami adalah kemampuan untuk berlaku adil terhadap semua istri, baik kasih sayang, perhatian, materi, dan lain-lain. Keadilan ini sering dianggap sebagai tantangan yang sulit untuk dipenuhi. Kalau sikap pribadi saya terhadap poligami, saya menerima dengan syarat. Saya memahami bahwa poligami adalah bagian dari tradisi dalam beberapa budaya dan dapat diterima dengan konteks Islam, asalkan memenuhi syarat keadilan dan tanggung jawab. Namun, saya juga percaya bahwa praktik poligami harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Dalam banyak kasus, poligami dapat menimbulkan ketidakadilan dan kecemburuan sehingga menyebabkan masalah emosional bagi semua pihak yang terlibat. Nah, penting untuk kita memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dihormati dalam setiap bentuk hubungan, termasuk poligami. Kesetaraan dan keadilan harus tetap diprioritaskan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini membuka wawasan kita dengan mendorong dialog yang lebih mendalam tentang isu-isu yang kita hadapi. Mari kita bersama-sama menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap suara didengar dan setiap hak dihargai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.